dia salaman dulu. Baik. Dia musuh disalamin dulu. Ya, ini salah Mas satu. itu musuh. Mas itu musuh, kita temennya. Iya, Mas Gibran, Mas hero-nya apa hero-nya? Nana. Nana, nggak boleh di-ban Nana ya. Nggak boleh dengerin ya. Teman-teman, tolong Nana jangan Nggak boleh di-ban. You want to make friends with Nana? Diambil orang. Oke lah, kalau gitu kita buktikan saja ke dalam line of dance siapa yang terkuat. Mas Gibran di tengah, Mas Gibran. Mas, mau mana Mas? Hebat Papres ke sini. Guys, bro, apa deh? Aduh. Sabar, belum. Jangan kalah dong. Belum, sabar dulu. Kasih comeback kita. Bisa aja. Boleh minjem nggak kak sini? Ntar aku ambilin. Nanti tukeran lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 1.40 waktunya. Apa Quran kok dunia ini ribut soal 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Apa sih isinya itu? Kalau nggak salah dengar minta Wapres Gibran dicopot ya. Jadi 17 April saya lagi sibuk-sibuknya ngurusin persiapan warung Ojololi Brothers cabang yang kedua, jualan bubur ayam. Ini orang-orang pada ngurusin Gibran ya. Pernyataan forum 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Pernyataan forum yang dibacakan dalam acara silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025. Ada 8.1. Kembali ke Undang-Undang Dasar asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan. Iya kan? 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih Astacita dengan pengecualian pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Menolak IKN. 3. Menghentikan proyek strategis nasional PSN seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak citra lingkungan. Oh, ini direspon sama Presiden, dibikin Penpres, peraturan Presiden apa Penpres tuh dibatalkan ya. 3. 4. Pengusiran tenaga kerja asing Cina dan pengembalian mereka ke negara asal. Pengusiran keras ya isinya ya. Usir tenaga kerja asing Cina. Usir, iya. Menurut Luhut Binsar Panjaitan itu ada berapa ribu ya? 16 ribuan ya proyek Cina di Indonesia. Gila-gilaan itu zaman rejim Jokowi itu ya. Ya, nikelnya dikeruk ya. Agak asing Cina itu banjir. Rakyat sendiri banyak putus kerja ya. Pabrik-pabrik tutup ya. 5. Penertiban pengelolaan tambang. Wah, ini tambangnya agar sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. 6. Reshuffle menteri. Wah, ini isinya seru-seru ya. Yang diduga melakukan korupsi
dan pejabat yang masih berafiliasi dengan Presiden ke-7 Jokowi ada 18, separuh 50% menteri-menteri Jokowi seperti Luhut, seperti Erick Thohir dipakai semua sama Prabowo. Luar biasa nih Prabowo ini, dicengkram sama Jokowi ya, yang udah bukan presiden. Terus siapa lagi itu? Menteri-menterinya Jokowi banyak itu. 7, mengembalikan Polri ke fungsi Kaptipmas di bawah Kemendagri. Iya, jangan di bawah presiden. 8, mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Melanggar hukum itu karena Mahkamah Konstitusi peraturan nomor 90 ya. Tanggal 16 Oktober hari Senin kalau nggak salah ya 2023 itu masalahnya di situ. Dan itu masalahnya panjang sejarah itu. Munculnya anak haram konstitusi yang menurut Tempo itu yaitu Gibran itu dipaksakan oleh Anwar Usman, dan Anwar Usman akhirnya memang dipecat kan jadi ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran etik berat. Soal Gibran nih, dia kan pamannya. Ini kok gonjang-ganjing negeri ini ya. Padahal saya juga gonjang-ganjing ini ngurusin buka cabang kedua, cabang kedua. Bubur ayam, ojo lali bubur ayam sama miyu. Miyu itu mie ayam tanpa tulang, jualan mie ayam, bikin sendiri mie-nya pakai mesin. Rakyat mau kemana? Itu ini pikiran Purnawiraman masih ngurusin negara, masih ngurusin Gibran. Kalau saya masih ngurusin bubur ayam ya, perlu nggak sih saya ngurusin Gibran? Itu saya dapat kiriman video Gibran sama sama Raffi Ahmad tuh main game. Itu kan kurang ajar ya. Lah Gibran kan wakil presiden, fasilitasnya dari negara dibiayai oleh rakyat. Mobilnya, gajinya, untuk komunikasinya, untuk kendaraannya, untuk rumah dinasnya sebagai wakil presiden sama dengan Raffi Ahmad. Lah dapat fasilitas dari negara kan sebagai staf khusus presiden. Lah kok main game? Emang nggak ada kerjaan lain? Itu kan kedua-duanya pejabat. Berarti dua-duanya itu pejabat yang kurang ajar itu. Nggak bisa meraba susahnya hidup rakyat, uang rakyat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada manfaatnya itu, main game, ketawa ketiwi. Saya dikirimin videonya itu. Jadi nanti mau saya kasih judul apa? Yo, jam biru masih naik motor perempuan-perempuan jam 1:48 bertiga lagi, Masya Allah. Raffi Ahmad dan Gibran itu memang kurang ajar ya. Masa pejabat perilakunya seperti gitu, buang-buang umur untuk kesenangan pribadi mereka, padahal mereka pakai uang rakyat. Jadi nggak ada rasa tanggung jawabnya. Ya bukan persoalan karena mereka masih muda, tapi kan mereka sudah tahu konsekuensinya sebagai pejabat itu harus mementingkan urusan-urusan masyarakat yang lebih luas, karena mereka dibayar untuk ngurusin masyarakat, nggak terus ngurusin dirinya sendiri main game online itu atau main game apa itu saya nggak ngerti. Ada videonya itu. Wah, benar-benar kurang asem itu. Gibran dan Raffi Ahmad ya dalam konteks menggunakan
menunjukkan perilaku yang nggak etis ya. Itu bahasa pengamat begitu. Tapi kalau bahasa saya sebagai tukang bubur ayam, ya perilaku mereka main game dengan memakai uang rakyat itu bukan hanya nggak etis, itu perilaku yang kurang ajar. Itu nggak tahu omongan saya benar apa enggak, tapi menurut saya sih benar itu. Nggak pantas gitu loh. Seperti guru ya makan kacang itu nggak salah, tapi sebagai seorang pendidik jangan makan kacang sambil jalan dong, nggak pantas itu, ya. Sebagai seorang pendidik ya. Kalau orang awam ya biasa aja, karena tuntutan etika itu bisa lebih tinggi untuk orang-orang yang punya tanggung jawab yang lebih luas gitu ya. Nah, coba bagaimana sekarang Purnawirawan itu nuntut Gibran dicopot jadi presiden. Tuntutan ke-8 itu serius ya, meskipun MPR itu sudah fungsinya bukan seperti dulu kan, harus, tapi poinnya bukan soal MPR-nya, poinnya adalah Wapres Gibran minta diganti karena apa? Karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum, dan itu yang nggak bisa diterima ya oleh orang-orang yang menamakan dirinya forum senior forum Purnawirawan TNI ya, yang nggak diterima oleh Prabowo ya. Tapi kalau forum Purnawirawan Angkatan Darat diterima, yang mereka mau ketemu presiden. Tapi forum Purnawirawan TNI yang seniornya Prabowo katanya sudah mengajukan izin untuk sowan untuk ketemu presiden, nggak diterima oleh Prabowo. Ini masalah negara kita ini makin ruwet ya. Daripada ruwet saya mendingan ngaji lagi sekarang. Jam biru lagi, jam 051. Apaan sih ngurusin gini nih? Rakyat tuh harus ngurus dirinya sendiri ya. Siapapun presidennya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2
dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.